Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, Cak. Bisa, Kak. Oke, terima kasih Caca. Bu Anissa ya atas feedbacknya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita masih membahas tentang menulis, tetapi kali ini kita menulis yang agak serius, yaitu kita menulis artikel ilmiah, teman-teman. Kalau 2 pertemuan yang terakhir kemarin tentang seri menulis cepat, itu adalah memang berfungsi sebagai latihan untuk menulis. Jadi memang tidak semua tulisan kita itu digunakan untuk angka kredit. Ada yang memang nulis sebagai hobi, ada yang memang nulis itu memang sebagai kebutuhan, dan ya memang hanya pengen sekedar menulis saja. Tetapi jangan salah, bukan berarti kalau kita menulis bukan untuk kita tidak serius. Justru tulisan-tulisan yang bersifat inspiratif, santai, dan ringan itu justru lebih disukai orang daripada tulisan-tulisan yang seperti artikel yang akan kita bahas atau buku dari laporan penelitian tindakan kelas. Karena memang artikel atau buku dari PTK itu memang digunakan biasanya untuk kalangan tertentu. Misalnya guru atau dosen barangkali atau mahasiswa yang memang membutuhkan rujukan. Ya, memang membutuhkan rujukan yang untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Tetapi di Merdeka Menulis kali ini kita akan dapatkan paket komplitnya. Jadi ada yang memang menulis bukan untuk angka kredit, tapi ada 2 materi yang memang kita gunakan untuk penilaian angka kredit. Yang sekarang kita bahas adalah tentang artikel ilmiah atau artikel yang dimuat di jurnal ilmiah. Kalau apa sih jurnal itu? Jurnal itu adalah sebenarnya kumpulan dari artikel-artikel yang memang berfungsi untuk mendesiminasi, teman-teman. Mendesiminasi itu artinya apa? Menularkan hasil penelitian kita atau mengumumkan hasil penelitian kita kepada orang lain, khususnya bagi pembaca. Nah, fungsinya apa sebenarnya? Fungsinya adalah untuk mendapatkan rujukan atau untuk mendapatkan data penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan, yang pertama, untuk mendapatkan justifikasi atas penelitian yang akan dilakukan. Maknanya apa? Kalau kita membaca artikel misalnya, pasti di sana ada saran, pasti di sana ada kesimpulan. Bisa jadi ditulis ada memang beberapa kelemahan dari penelitian yang kita buat atau hasil penelitian dalam bentuk artikel yang memang kita buat. Jadi kita tunjukkan bahwa keterbatasan dari penelitian yang kita laksanakan atau yang kita lakukan itu ada kemungkinan pengembangan yang lebih luas lagi. Sehingga teman-teman, orang lain punya kesempatan untuk mengembangkan hasil penelitian kita. Dan itu sudah jamak dilakukan oleh orang-orang yang memang membutuhkan dasar yang kuat agar memang tidak terjadi ketimpangan di antara hasil penelitian. Sehingga ada celah untuk mengembangkan, maka mereka memilih untuk mengembangkan itu. Nah, kita masuk ke artikel ilmiah, teman-teman. Apa sih artikel ilmiah itu? Sebenarnya tidak melulu artikel ilmiah itu kita sebut dengan hasil penelitian. Walaupun teman-teman, kebanyakan dari kita menyebutkan bahwa artikel ilmiah itu dari hasil penelitian, khususnya adalah penelitian tindakan kelas. Karena lebih khusus lagi ke situ. Nah, teman-teman, mohon maaf Bu Lulu, ini katanya putus-putus. Coba dicek jaringannya dulu. Semoga teman-teman tidak putus-putus juga suara saya. Baik, saya lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, di sini maka
sebenarnya adalah artikel ilmiah tidak hanya sebagai hasil penelitian saja. Bisa jadi gagasan atau ide dalam disiplin atau subdisiplin ilmu tertentu. Sebagai seorang guru, teman-teman, tentu kalau kita mau lebih spesifik lagi, teman-teman, tentu kita hanya berkutat pada hasil penelitian tindakan kelas. Karena itu adalah domain bagi seorang guru untuk melaksanakan penelitian. Kalau misalnya ada teman-teman guru yang melaksanakan penelitian eksperimen misalnya, atau penelitian pengembangan, itu pun tidak masalah. Gitu. Tetapi domain utama guru adalah pembelajaran. Sehingga kenapa penelitian tindakan kelas selalu direkomendasi untuk dibuat oleh guru, karena dia akan langsung punya dampak atau langsung berhubungan dengan guru. Makanya ketika kita membahas tentang penelitian tindakan kelas, maka itu pasti berhubungan dengan seorang guru. Nah, bisa jadi artikel ilmiah berupa gagasan. Sudah saya share dua file atau dua template. Yang satunya adalah non-PTK dan satunya PTK. Nanti teman-teman bisa memilih apakah teman-teman yang tidak punya PTK bisa memilih yang non-PTK, dan yang teman-teman punya PTK bisa menyusun berdasarkan template yang PTK. Itu ada sedikit perbedaan, teman-teman. Nanti akan kita bahas dan kita tunjukkan. Nah, bentuk artikel meliputi laporan penelitian, bisa review literatur, ya. Jadi kita mengumpulkan, misalnya saya membeli buku sebanyak 5 misalnya, yang membahas sama-sama tentang problem based learning misalnya. Nah, di problem based learning itu di buku A dia lebih fokus ke misalnya pengembangan LK-nya. Di buku B dia fokus ke bagaimana menajamkan permasalahan nyata yang ada di dalam pembelajaran misalnya. Dan seterusnya, dengan seperti itu, maka kita bisa review literatur-literatur yang sudah kita baca. Yang selanjutnya adalah bisa jadi proposal mengenai teori yang belum diuji atau opini artikel. Dan tidak ada masalah seperti itu. Nah, justru itu bisa jadi nanti memberi kesempatan kepada orang lain atau kepada pembaca, kita memberikan inspirasi kepada orang lain untuk mengembangkan ide-ide yang kita baca, yang kita tulis. Artikel ditulis dalam jurnal ilmiah diproduksi oleh individu dalam komunitas ilmuwan. Guru, jangan salah teman-teman, guru termasuk dalam komunitas ilmuwan. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan itu berdasarkan teori-teori yang sudah dia dapatkan di baik itu perkuliahan maupun melalui seminar atau lokakarya atau workshop atau webinar dan seterusnya. Nah, jadi artikel yang disusun oleh guru memang betul-betul ilmiah. Yang terakhir teman-teman, penulisan artikel bisa dilakukan secara individu atau kolektif. Ada memang beberapa jurnal, kalau guru itu memang masih belum, kalau boleh saya bilang itu belum membudaya begitu teman-teman. Jadi seolah-olah ya, kalau boleh saya punya sudut pandang itu begini. Kalau di buku 4 yang kemarin sudah kita diskusikan bersama itu kan, kalau individu itu miliknya 100%. Jadi misalnya nilainya 3 misalnya. Maka 100% itu miliknya dia, nilainya 3. Kalau dijadikan kolaboratif, misalnya 2 orang, maka nilainya akan terbagi 60-40. Jadi 60% dari 3 itu ya misalnya gitu ya, 1,8 misalnya. Terus 40%-nya 1,2. Anggap aja seperti itu. Nah, itu terbagi. Nah, guru itu masih individualistisnya masih tinggi dalam hal publikasi ilmiah. Sehingga budaya-budaya seperti ini sebenarnya yang harus kita tumbuh kembangkan, yaitu kita berkolaboratif atau kita berkolaborasi dengan teman yang lain. Makanya beberapa waktu yang lalu saya memang membuat program yaitu menulis bersama atau kolaboratif writing series. Menulis kolaboratif. Kenapa? Karena justru kalau kita menulis kolaboratif, teman-teman, itu justru ada teman diskusi yang nanti akan bisa mengembangkan, bisa melengkapi, bisa menyempurnakan apa yang kita tulis. Nah, sebenarnya itulah inti dari penulisan secara kolektif atau secara kolaboratif. Jadi tidak ada masalah. Dan kita memang mendapatkan keuntungan dari itu. Walaupun nilai kita dibagi, teman-teman,
Tetapi kita lebih cepat untuk menyelesaikan sebuah buku atau sebuah penelitian atau sebuah artikel. Dan itu kalau di dalam dunia dosen, nanti saya mohon dikoreksi kalau saya salah, justru di dosen itu mendorong adanya kolaborasi. Kalau misalnya di dosen itu, mohon maaf, kalau misalnya individu itu biasanya, saya bilang biasanya, artikel ilmiah yang yang diwujudkan ya teman-teman itu kalau dibandingkan dengan yang kolaboratif misalnya akan jauh dinilai lebih baik yang kolaboratif. Karena apa? Karena mereka memiliki teman diskusi, mereka saling melengkapi dan seterusnya sehingga menghasilkan sebuah penelitian atau sebuah artikel ilmiah yang benar-benar teruji secara teoritis maupun secara praktis. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita misalnya pada saat dulu S2 misalnya bagi teman-teman atau S1 yang kalau sekarang memang diwajibkan untuk publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah itu ada salah satunya adalah kita membuat artikel atau membuat artikel dari penelitian yang telah kita buat. Nah, kalau S2 itu wajib teman-teman untuk membuat artikel itu. Nah, biasanya kalau kita membuat artikel dari tesis atau dari skripsi, maka di situ ada 2 dosen pembimbing kita yang ikut. Kita nomor 1, ada dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, seperti itu memang kolaboratifnya harus seperti itu. Karena mereka berdua, ya, dosen-dosen itu, beliau berdua itu memang punya andil dalam penyusunan penelitian yang kita buat. Tujuan kita membuat artikel ilmiah, teman-teman, untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi acuan untuk para peneliti yang lain yang sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Jadi, kalau misalnya ini, saya ingin meneliti tentang jigsaw misalnya. Kalau jigsaw itu kan biasa, teman-teman. Ya, seperti itulah sintaknya. Tetapi ketika saya membaca penelitian yang lain, oh ternyata jigsaw itu bisa digabungkan dengan media A misalnya. Terus di sisi lain saya menemukan artikel juga misalnya bisa dipadu dengan media B dan seterusnya. Sehingga di situ ketika saya menemukan jurnal-jurnal seperti itu, teman-teman, maka itu akan menjadi inspirasi bagi saya untuk melakukan hal yang sama bisa jadi atau mengembangkan dari yang sudah ada. Sehingga kita bisa saling melengkapi dan akan memunculkan hasil penelitian-penelitian yang baru. Dan begitu seterusnya. Itu di dalam dunia akademis itu sudah hal yang biasa. Misalnya, di penelitian A hasilnya sekian, di penelitian B hasilnya sekian. Tidak sama. Kok bisa? Nah, nanti itu bisa kita compare. Artinya apa? Artinya penelitian-penelitian yang sudah ada itu menjadi budaya ilmiah bagi seorang guru yang memang sudah akrab di dalam pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana sistematika dari sebuah artikel? Semuanya bergantung, kalau saya ditanya, apakah ada sistematika umum misal? Sebenarnya tidak ada sebenarnya teman-teman. Semuanya bergantung kepada gaya selingkung masing-masing. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman memasukkan artikelnya ke dalam jurnal tertentu misalnya, maka teman-teman harus mengikuti sistematika yang di dalam jurnal itu. Nah, yang saya ambil di sini adalah sistematika yang biasanya saya pakai di jurnal sekolah yang saya bikin atau yang saya buat. Nah, ini tentu akan berbeda dengan misalnya nanti kalau saya kirimkan ke jurnal yang di sana kok sistematikanya seperti ini. Nah, makanya teman-teman harus mengikuti sistematika yang sudah dikeluarkan oleh jurnal yang akan memuat artikel teman-teman. Yang pertama ada judul, teman-teman. Perlu diketahui bahwa judul di dalam artikel, teman-teman, nanti akan saya tunjukkan ini ya, contohnya begitu. Saya akan beri sedikit penjelasan. Sudah ada 2 template yang saya share, bisa teman-teman buka di komputer misalnya, kalau si Zoom-nya menggunakan HP, atau bisa dibuka di HP, ya itu bentuknya Word, nanti bisa dipakai untuk tugas yang ketiga. Nah, judul teman-teman itu
berbeda dengan judul asli dari PTK-nya. Kalau judul asli PTK itu kan memang seperti itu, teman-teman ya. Penerapan PBL berbantuan mind map untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa bla 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 dan seterusnya, tahun ajaran, semester dan seterusnya. Kalau itu dimasukkan ke dalam judul jurnal, judul artikel teman-teman, maka itu terlalu panjang. Karena apa? Karena jurnal memiliki space yang terbatas. Kalau jurnal yang diterbitkan itu memiliki space 6 halaman A4, ya 6 halaman A4. Kalau di template teman-teman itu saya gunakan 18 kali 25 atau disebut dengan ukurannya B5. Nah, kenapa? Karena nanti kita jadikan buku. Kalau di ukuran jurnal aslinya sebenarnya saya menggunakan A4. Nah, space yang terbatas itu menyebabkan nanti judul-judul yang kita buat itu tidak sama dengan judul yang ada di PTK. Bisa jadi berubah teman-teman judulnya. Kenapa? Karena kita harus melihat permasalahan yang paling urgent atau permasalahan utama di dalam penelitian kita itu apa. Ya, itu yang penting sebenarnya ketika kita mau mengungkapkan dengan judul. Yang selanjutnya teman-teman ada penulis di bawahnya, teman-teman bisa mengamati di template-nya. Nah, penulis ini ada jurnal yang mencantumkan gelar, ada. Ada jurnal yang tidak mencantumkan gelar, ada. Makanya saya katakan tadi atau saya sampaikan tadi, tergantung pada jenis jurnalnya atau gaya selingkung namanya teman-teman. Jadi setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung masing-masing, sehingga teman-teman harus mengikuti itu. Nah, makanya itu ada yang tanya, Cak kok nggak dimasukkan gelarnya? Ya memang gaya selingkung di jurnal kami seperti itu. Yang selanjutnya adalah abstrak, teman-teman. Abstrak ini apa ya? Uraian singkat mulai dari pendahuluan sampai hasil penelitian, teman-teman. Bahkan sampai saran. Begitu. Sehingga porsi dari abstrak itu sangat kecil. Misalnya ada yang menentukan 100 sampai 150 kata misalnya. Ada yang membatasi baris misalnya. Ada seperti itu. Atau kita diberi template harus seperti ini. Nanti jumlah barisnya atau jumlah halamannya bisa seperti itu. Sehingga keterbatasan ini membuat kita harus pandai-pandai bagaimana mengungkapkan tulisan di abstrak ini. Karena apa? Karena awal yang dibaca oleh orang lain itu adalah abstraknya. Dari abstrak itu sebenarnya adalah gambaran mulai dari awal sampai akhir penelitian. Makanya di template yang sudah saya sebar itu abstrak nanti akan kita bahas ya teman-teman. Saya teoritisnya dulu. Yang selanjutnya teman-teman ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini karena kita punya space yang terbatas teman-teman. Kalau biasanya kalau saya itu yang penting 6 halaman begitu ya. Nah, baru nanti di pendahuluan itu isinya apa sebenarnya? Di pendahuluan itu isinya adalah bab 1 dan bab 2. Teman-teman harus bisa merangkum bab 1 dan bab 2 itu di dalam 1 halaman. 1 halaman misalnya kalau jurnal yang asli itu saya pakai ukuran A4 misalnya. 1 halaman A4. Intinya adalah di pendahuluan ini sebenarnya kita bisa menuliskan yang pertama adalah ciri dari PTK itu kan ada masalah di lapangan. Itu bahas masalah di lapangan. Bisa jadi mau ke atas lagi boleh, yaitu kondisi idealnya yang diinginkan seperti apa. Baru kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Baru diberikan solusi. Solusi biasanya adalah penerapan model, strategi, atau metode tertentu di dalam pembelajaran, begitu teman-teman. Nah, baru dijabarkan metodenya secara singkat apa. Adanya di mana? Di bab 2. Di apa itu namanya landasan teorinya. Nah di sana nanti kita ambil sedikit-sedikit begitu teman-teman, sehingga bisa menjelaskan utuh bahwa pendahuluan itu menggambarkan solusi yang memang benar-benar diperlukan ketika menghadapi sebuah masalah. Yang selanjutnya teman-teman, yang kelima yaitu metode penelitian yang dibahas di sini. Nah metode ini diambilkan dari bab 3 teman-teman. Hati-hati ketika menyajikan metode penelitian. Kenapa? Karena kita hanya dibatasi kurang lebih kalau saya itu hanya setengah halaman metode penelitian.
Apa yang perlu dicantumkan di sana? Nanti kita akan lihat secara template-nya. Yang pertama adalah tentang jenis penelitiannya. Ya tentu pakai PTK begitu aja. Nah, teman-teman tidak perlu menjabarkan misalnya PTK adalah termasuk penelitian deskriptif karena seperti ini PTK harus karena keterbatasan dari space-nya teman-teman bisa menyingkat saja. Nah, di situ bisa dicantumkan misalnya jenis penelitiannya, subjek penelitiannya, terus subjek ini termasuk nama sekolahnya teman-teman ya. Terus ada metode pengambilan, ada instrumennya. Jadi instrumennya dipakai apa saja. Ada kalau setelah instrumen itu metode pengambilan datanya seperti apa. Setelah itu metode pengambilan datanya sudah. Analisis terhadap data tadi itu. Yang terakhir adalah bagaimana menyimpulkan hasil penelitian. Nah, sebenarnya isinya seperti itu teman-teman di metode penelitian. Yang selanjutnya yang keenam adalah pembahasan teman-teman. Nah, seringkali teman-teman kesulitan untuk merangkum hasil penelitian dan pembahasan di dalam sebuah artikel. Kenapa? Karena wah ini penting semua aja, ini enggak bisa dipotong ini. Nah, dari situ maka sebenarnya di pembahasan itu karena kita pakai siklus teman-teman, ya kita umumkan ya, kita umumkan itu maksudnya kita buat general gitu ya. Misalnya 2 siklus gitu ya. Teman-teman tidak perlu sebenarnya menjelaskan siklus 1 terjadi seperti ini, siklus 2 terjadi seperti ini. Sebenarnya teman-teman, kita cukup dengan membandingkan secara langsung. Jadi seolah-olah ketika kita mengungkapkan pembahasan, itu kan sebenarnya secara langsung kita akan membandingkan siklus 1 dan siklus 2. Sekaligus sebenarnya kita menjelaskan siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa. Ada yang teman-teman begini, ada yang menjelaskan selama pengalaman saya ngedit jurnal itu, ada yang memisahkan siklus 1 dan siklus 2, tidak ada masalah. Terus diberi pembahasan setelah itu, tidak ada masalah. Ada model seperti itu. Ada model yang berdasarkan poinnya. Misalnya aktivitas, kalau di PTK itu kan mesti ada itu aktivitas guru dan siswa. Ya, guru berhubungan dengan pembelajaran dan siswa itu berhubungan dengan dampak dari pembelajaran itu. Misalnya keaktifan partisipasi siswa misalnya. Itu bisa kita lihat di pengamatan. Nah, biasanya yang ada itu. Jadi pengamatan guru, aktivitas guru dan aktivitas siswa. Makanya itu kalau dalam PTK dibutuhkan kolaborator. Nah, setelah itu teman-teman, ketika teman-teman mengungkapkan itu, ada yang model seperti itu. Jadi aktivitas siswa, aktivitas guru, nanti di siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa. Terus aktivitas siswa, siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa. Baru yang terakhir itu variabel yang dicari. Contohnya misalnya hasil belajar kah, keaktifan kah, atau variabel-variabel yang lain yang dibahas di dalam penelitian itu. Misalnya hasil belajar. Nah, maka di terakhir itu bisa menjadi sub dari pembahasan itu, yaitu hasil belajar. Hasil belajar yang pertama, hasil belajar siklus pertama bagaimana, siklus kedua bagaimana, baru dibandingkan. Nah, yang paling efektif sebenarnya teman-teman adalah menggunakan tabulasi yang pertama dan menggunakan grafik. Itu cara yang sederhana sebenarnya untuk merangkum seluruh hasil penelitian di dalam sebuah artikel. Nah, ini sebenarnya kemampuan tabulasi dan kemampuan untuk menggrafiskan, ya, membuat grafik. Ini yang sebenarnya perlu tingkat ketelitian dan strategi agar pengungkapan data dan penjelasannya nanti tidak mengurangi dari hasil PTK-nya. Sehingga, ini sudah menggambarkan hasil PTK saya. Nah, tidak semua yang dimasukkan itu, tidak semua hasil PTK itu dimasukkan di dalam jurnal. Kita perlu membatasi variabel-variabel yang penting saja di dalam sebuah artikel di pembahasan ini, di bagian pembahasan. Ada teman-teman yang membuat PTK itu nilainya hasil dari misalnya pre-test misalnya, atau post-test misalnya, atau tes misalnya, tes akhir misalnya.
Itu dicantumkan semua di pembahasan gitu teman-teman. Siswa A, B, C nilainya ini, keterangannya tuntas. Sebenarnya di dalam PTK kalau model yang saya buat itu taruh di lampiran. Kenapa? Dia melebihi 1 halaman. Biasanya kalau kita nyusun skripsi atau tesis teman-teman, yang melebihi 1 halaman itu biasanya ditaruh di lampiran teman-teman. Terus, nah setelah ini teman-teman kita akan, setelah ini masih belum, sorry. Ada simpulan dan saran teman-teman. Simpulan dan saran itu kalau bisa kita tidak perlu memasukkan aktivitas siswa dengan aktivitas guru, tidak perlu. Tetapi kita hanya memasukkan simpulan, bukan kesimpulan teman-teman ya. Simpulan itu dari variabel yang kita cari saja. Misalnya hasil belajar, berarti misalnya hasil belajar aplikasi mind map dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa ini dan seterusnya. Pada siklus 1 menunjukkan ini, pada siklus 2 menunjukkan ini, sehingga terjadi peningkatan dan seterusnya. Cukup itu saja sebenarnya. Tidak perlu lagi membahas tentang aktivitas guru dan aktivitas siswa. Kalau saran teman-teman, saran ini teman-teman bisa mengeksplor apakah kelemahan atau hal-hal yang membuat hasil dari penelitian teman-teman itu tidak efektif atau kurang kurang optimal begitulah ya. Nah, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan celah itu sebagai saran. Jadi kalau ingin menerapkan mind map yang diperlukan persiapannya itu seperti ini. Karena apa? Karena ketika teman-teman mengamati di kelas, ternyata siswa itu kesulitannya ini loh. Siswa ini untuk mencari idenya seperti ini kok sulit ya. Nah, di situ bisa disarankan, bisa ditulis di saran, sehingga peneliti yang lain orang yang membaca itu nanti akan tahu, kalau saya ingin menerapkan ini, ya saya bisa efektif kalau saya menutupi kelemahan-kelemahan ini. Gitu. Makanya PTK teman-teman itu cirinya sederhana sebenarnya. Apa? Dia hanya diterapkan di kelas tertentu pada siswa tertentu. Misalnya begini, saya guru fisika, ada misalnya si B guru fisika juga. Di dalam sekolah yang sama, tetapi kelas yang berbeda. Saya misalnya ini, saya di SMA gitu ya. MIPA A misalnya, teman saya di MIPA B, atau saya di MIPA 1, teman saya di MIPA 2. Kita sama-sama berdua ini kolaborasi. Friend, kamu nanti penelitian kita sama ya, kita janjian kita sama. Kita pakai mind map, dua-duanya kita pakai mind map. Oke, kita pakai mind map. Nanti materinya sama, oke, materinya sama. Nah, apakah itu diperbolehkan? Tidak ada masalah. Kita nanti bisa kolaborasi. Artinya apa? Kita bisa memakai bab 2 secara bersama-sama. Kita bisa memakai misalnya bab 3 secara bersama-sama. Gitu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Nanti hasilnya juga akan beda. Di sini ada kelas yang misalnya ya, di kelas punya saya itu unggulan misalnya. Di kelas teman saya kelas yang biasa misalnya, bukan akselerasi atau bukan kelas prestasi misalnya. Nah, justru nanti kita bisa membuat perbandingan, ada 2 penelitian yang berbeda. Nanti bisa jadi ada muncul lagi penelitian yang berbeda. Jadi gabungan antara saya dengan teman saya bisa jadi nanti kita satukan jadi penelitian lagi. Hasil penelitian lagi. Kita jadikan jurnal, perbandingan tadi itu, ya perbandingan tadi bisa jadi penelitian yang eksperimen. Ya, bisa jadi perbandingan nanti kalau di kelas akselerasi seperti ini hasilnya. Di kelas yang reguler seperti ini. Nah, itu bisa jadi penelitian baru dan bisa menjadi artikel yang baru. Dengan nanti mencantumkan 2 penulis yang berbeda tadi. Saya dengan teman saya dijadikan satu. Bisa jadi penelitian kolaboratif. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, teman-teman. Yang dicantumkan di daftar pustaka itu hanya yang dirujuk saja. Yang dirujuk saja atau yang ada di dalam artikel. Yang lainnya tidak usah. Nah, itu daftar pustaka. Kalau penulisannya, ikuti saja gaya selingkung yang ada di masing-masing jurnal. Ya, jadi teman-teman harus merujuk itu. Oke, saya akan menunjukkan dulu, teman-teman, artikel yang asli dulu, ya, yang bukan yang template dulu. Saya ingin menunjukkan yang asli dulu. Tadi yang
Karena punya saya itu format lama. Dulu saya format lama. Nah, ini adalah tampilan dari artikelnya, teman-teman. Sebentar, saya besarkan dulu fontnya. Oke, semoga terlihat. Maaf, terlalu besar. 150. Oke, segini. Semoga bisa dilihat dengan jelas, teman-teman. Nah, ini adalah namanya template, teman-teman ya. Template dari jurnal. Kenapa kok begini? Karena jurnal itu sifatnya kaku, teman-teman. Ya, jadi biasanya jurnal itu jumlah halamannya tidak boleh berubah, terus sistematikanya tidak boleh berubah. Itu ada beberapa item yang dulu pernah saya baca ketika mau akreditasi. Jadi akreditasi ini apa namanya jurnal ya, tentang Sinta dan seterusnya itu. Nah, ini adalah format dari jurnal yang saya buat. Ini adalah nama jurnalnya, terus ini tahunnya, teman-teman, tahun terbitnya. Jadi punya saya itu Maret, Juni, September, Desember. Jadi 1 tahun sebanyak 4. Volume itu, teman-teman, kalau di saya ini, di kami ini, volume itu tahunnya. Jadi ini tahun yang ke-6. Nomor itu dalam 1 tahun itu 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nomornya nanti berulang. Sedangkan volumenya akan bertambah. 1 tahun misalnya tahun volume 5 berarti tahun 2019 ya. Ada 1 sampai 4. Volume 6 juga 1 sampai 4. Ini adalah ISSN-nya. Kalau buku itu ISBN, kalau jurnal itu namanya ISSN. Kalau ISBN yang mengeluarkan adalah Perpusnas, ISSN adalah LIPI, teman-teman. Nah, ini adalah judulnya, teman-teman, judul jurnalnya. Terus ini adalah nama, ya. Sebentar. Ini sepertinya teman-teman tidak tahu ini mouse saya bisa terbaca atau enggak. Saya kuningi saja. Sebentar. Bukan highlight. Oke. Jadi ini adalah judul jurnalnya, teman-teman. Jadi berbeda dengan judul PTK-nya. Ya, biasanya di PTK menyantumkan siswa dan seterusnya. Terus ini adalah nama penulisnya. Ya, ini nama penulisnya. Di kami itu tanpa gelar. Di kami tanpa gelar. Terus ini adalah asal sekolahnya. Ya, ini asal sekolah. Kalau ada email biasanya dicantumkan di bawahnya kalau saya. Ya, ini naskah diterima, terus naskah direvisi, terus naskah disetujui. Terakhirnya dimuat, teman-teman. Nah, ini adalah abstrak dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Ini abstrak dalam bahasa Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada tujuan gitu ya, teman-teman ya. Ada tujuan ini. Nah, ini tujuannya. Terus ini jenis penelitiannya, teman-teman. Penelitiannya sebanyak 2 siklus, terus di sini tahapan dalam setiap siklusnya, terus ini subjek penelitiannya, atau ini tempat penelitiannya, terus ini ada subjek penelitian, terus ini ada instrumen yang dipakai, teman-teman. Ya memang begini nih, apa namanya, abstrak, teman-teman. Terus kalau ini hanya instrumen saja, tidak dicantumkan metode pengambilan data dan seterusnya, termasuk analisisnya. Nah, ini kesimpulannya. Ini simpulan dari hasil penelitiannya. Ini ada penelitian. Sehingga ketika orang membaca abstraknya saja, pembaca itu sudah punya gambaran, teman-teman. Nah, kalau keyword atau kata kunci itu biasanya yang kalau mudahnya itu beginilah. Kata yang sering muncul atau kata yang ada di judul gitu aja sebenarnya mudahnya. Atau sebenarnya dia adalah kata yang sering muncul di dalam artikel kita atau bahasan utama dari artikel kita. Ini kalau ini bahasa Indonesianya itu tinggal menginggriskan saja. Cak, oke, esok bahasa Inggris. Ya di Google Translate saja lah. Ya. Kalau yang pintar bahasa Inggris tidak boleh, ya, harus sendiri. Kenapa? Karena biar autentik gitu ya. Nah, ini pendahuluannya, teman-teman. Jadi ini pendahuluannya seperti ini. Ya. Banyak cara sebenarnya. Makanya kalau kita membuat PTK, teman-teman, kalau ada PTK yang tidak hasil refleksi dari kelas, teman-teman, contoh misalnya, kok tiba-tiba muncul hasil belajar itu dari mana begitu? Nah, munculnya hasil belajar itu kan dari refleksi di kelas. Kalau saya kasih ulangan nilainya di bawah KKM semua atau 60%, 70% di bawah KKM, maka muncul hasil belajar, gitu lah. Atau setelah hasil belajarnya ada masalah, baru muncul treatment. Jadi memang logikanya seperti itu.
kapan-kapan kalau nanti banyak yang minat, kita adakan lagi PTK. Karena saya mengadakan PTK kemarin itu kena pandemi jadi belum lengkap ya, belum tuntas. Kita baru sampai bab 3. Kalau PTK teman-teman itu memang saya buat lama. Jadi jangan bosan kalau ikut PTK dengan kami dengan saya. Karena waktunya dulu saya desain 6 bulan. Mulai dari judul, mulai dari refleksi awal atau identifikasi masalah sampai lampiran. Pulang dari pelatihan itu teman-teman punya PTK lengkap dengan lampirannya. Ya. Sudah tidak usah mikir lagi. Bareng-bareng ngerjakannya. 1 minggu sekali ketemu. Oke, ngerjakan apa? Latar belakang. Oke, selesai. 1 minggu lagi ngerjakan apa? Rumusan masalah, tujuan, definisi istilah dan seterusnya. Selesai. Jadi tidak ada PR. Sampai nanti terakhir sudah punya laporan PTK. Oke. Saya ke template saja karena ini sudah sama. Ya. Sebentar, template-nya. Oke, ini. Yang PTK dulu. Oke, yang PTK dulu, teman-teman. Nah, ini template yang saya gunakan untuk nanti tugas yang akan dikumpulkan teman-teman. Dan ini nanti akan saya bukukan, teman-teman. Covernya belum jadi, saya tadi baru buat. Nanti jadi tagihannya yang wajib itu 3. Yang QWS yang pertama 4 halaman, QWS yang kedua 6 halaman, dan yang terakhir ini 6 halaman. Ini kertasnya beda. Ini kertasnya adalah kertas yang saya pakai untuk buku pelajaran, 18 kali 25 cm. Tetap saya beri keterangan teman-teman, karena ada beberapa teman peserta yang tidak berkenan untuk diterbitkan. Tidak ada masalah, tetapi sudah mengumpulkan, dan itu memang tagihannya seperti itu. Saya tidak mewajibkan teman-teman untuk cetak, tidak. Ya, itu terserah teman-teman. Saya sendiri yang cetak juga tidak apa-apa, karena itu adalah dokumentasi saya, portofolio saya. Ketika saya mengisi, ini loh buktinya dalam bentuk buku. Nah, itu justru jauh lebih meyakinkan daripada saya menyampaikan informasi saja, mana buktinya aja. Itu ada di YouTube saya misalnya, ya. Itu ada di buku ini saya beri ISBN. Nah, itu bisa jadi begitu. Jadi itu adalah portofolio saya, karena penting portofolio bagi saya. Oke, ini judulnya teman-teman. Nah, judulnya. Judul aslinya itu ini aplikasi real-time Boolean mind map untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas dan seterusnya yang panjang itu. Teman-teman pasti sudah bisa menebak judulnya kayak apa. Ini namanya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ganti namanya. Kalau bisa jangan di copy paste biar tidak berubah font dan strukturnya. Ini nanti diisi dengan nama sekolahnya teman-teman. Kalau ada yang mau dikasih provinsi monggo silakan. Naskahnya ini biarkan saja seperti ini teman-teman, jangan dirubah ya. Nah, ini abstraknya, teman-teman. Tak besarkan dulu biar kelihatan. Oke, semoga bisa dilihat. Nah, ini abstraknya. Abstraknya niru ini aja, enggak usah mikir, teman-teman. Ya, misalnya penelitian teman-teman itu tentang PBL misalnya. Jadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa misalnya di sini. Tinggal ganti saja untuk meningkatkan keaktifan siswa atau keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ini. Kalau ini boleh tulis lengkap dia. Terus penelitian ini termasuk penelitian yang tindakan kelas, tetap saja, tidak usah dirubah. 2 siklus, misalnya, saya 3 siklus, ganti 3 siklus. Masing-masing siklus ini sama ya, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi sama. Ya. Subjeknya tinggal ganti, subjek penelitian adalah siswa, nah tinggal ganti sekolahnya teman-teman. Instrumen yang dipakai tinggal menyesuaikan instrumennya. Analisis datanya kalau sama, biarkan saja. Nah hasilnya, ya sederhana saja, hasil penelitian menunjukkan bahwa bisa ditulis seperti ini. Yang singkat-singkat saja. Untuk kata kuncinya teman-teman bisa meraba sendiri, merasakan sendiri mana kata kunci yang sering muncul di penelitian. Kalau ini silakan teman-teman yang tidak paham bahasa Inggris, masukkan saja di Google Translate. Ya. Nah untuk pendahuluan ini yang saya bilang teman-teman. Ya, ini yang saya bilang bahwa ini masalah yang ada di kelas, ya, yang ada di kelas. Teman-teman tidak usah berbelit-belit mengungkapkan pendahuluan, teman-teman. Jadi langsung aja to the point, karena kita dalam bentuk artikel, bukan dalam bentuk PTK. Kalau PTK kan kita berirama dulu gitu ya, joget-joget dulu di depan, terus baru mengungkapkan gitu ya. Ya itu kalau di dalam pelatihan itu saya sudah punya template-nya, jadi teman-teman tinggal seret-seret gitu saja. Terus seperti ini, teman-teman. Ya. Ini mengungkapkan bahwa di sana ada masalah.
Kalau masalah tidak diatasi ada apa? Nah ini tidak optimal dan seterusnya. Maka muncullah ini aplikasi mind map. Nah, ini yang saya maksud itu diambilkan dari bab 2, teman-teman. Jadi kalau ini ada di bab 1, ini sampai sini kan bab 1, teman-teman. Ada masalah, kalau mau naik lagi itu idealnya kayak apa, terus di lapangan seperti apa, kan muncul masalah itu. Masalah itu kan sebenarnya mudahnya itu kesenjangan antara yang kita inginkan dengan yang di lapangan. Saya pengennya anak-anak itu nilainya 85. Tetapi di lapangan kok tidak sampai 85, masalah. Ada gap kan. Nah itu masalah, sederhananya kan begitu. Makanya di runtutannya di latar belakangnya PTK itu kondisi idealnya kayak apa, yang dimau kayak apa, kondisi di lapangan kayak apa, dianalisis masalahnya. Kalau masalah ini tidak diatasi, gap itu tidak diselesaikan, maka akan timbul masalah. Apa? Nah ini di sini. Proses pembelajaran tidak optimal. Siswa juga tanpa memberi waktu yang cukup untuk mendalami dan seterusnya. Bisa dibaca teman-teman. Akhirnya muncul treatmentnya apa? Mind map. Nah, mind map munculnya. Nah, mind map ini apa? Dijelaskan di bab 2. Jangan dimasukkan semuanya teman-teman. Dipilih yang penting-penting saja. Oh ini mind map. Ini dari bab 2 semuanya. Ini saya ambilkan dari bab 2. Oke. Ini, saya kasih, sebentar. Ini saya naikkan dulu gini. Oke. Ini mulai ini sampai sini, teman-teman. Ini ada di bab 2 kalau di PTK saya. Nah, ini saya merahi. Nah, maaf, saya merah ya. Ini ada di bab 2. Ini ada di bab 1. Sebentar, yang kuning ini, ini saya kuningkan, biar teman-teman bisa mengamati. Oke, yang saya kuningkan ini ada di bab 2. Maaf, di bab 1. Yang merah ada di bab 2. Makanya, pendahuluan di dalam artikel itu berasal dari bab 1 dan bab 2. Cara meresumnya begitu. Oke, masuk ke metode, teman-teman. Metode ini hanya ada di bab 3 saja, ya, tidak ada di bab yang lain. Karena ini menunjukkan pelaksanaan lah, perencanaan pelaksanaannya ada di sini. Teman-teman bisa mengganti saja, kan sama-sama PTK ya. Kecuali teman-teman yang ada tesisnya atau skripsi, enggak apa-apa. Buat aja judulnya saja. Kalau saya itu gini. Kemarin ada pertanyaan, Cak, saya kan enggak punya PTK, tapi saya punya skripsi atau tesis. Ya dari skripsi tesis saja, kan sama saja. Ada yang skripsi tesis dari PTK juga kan? Atau dari eksperimen boleh, silakan, enggak apa-apa. Nah ini nanti ditiru saja, ya, ditiru saja. Di sini ada jenis penelitiannya, terus ini kan jenis penelitian teman-teman. Terus saya lanjutkan ya hitam-hitamnya. Ini adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Ini subjek penelitiannya. Kalau di sini saya tulis sebagai sampel dan populasi dan sampel. Terus di ini dilanjutannya teknik pengumpulan datanya berupa tes misalnya dan seterusnya. Ini ada di instrumennya teman-teman. Terus kualitatif dan kuantitatif bentuk datanya. Analisisnya kayak apa? Nah, analisisnya ditulis seperti ini. Teknik analisisnya seperti apa? Ada. Terus ini prosesnya teman-teman. Ini saya pakai 2. Ada tes dan ada angket. Nah ini respon siswa menggunakan angket yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti bisa ditambahi lagi indikator keberhasilan penelitian. Penelitian dikatakan berhasil. Misalnya ini ya teman-teman ya. Tentu teman-teman punya standar yang berbeda dengan saya. Anak-anak yang mencapai KKM itu sebanyak 80%. Jadi begini teman-teman. Pembelajaran itu berhasil dan tidaknya itu bukan 100%. Ya. Pelatihan pun sama. Kalau saya buat pelatihan itu, saya tidak pernah memasang target tinggi-tinggi. 50% dari seluruh peserta pelatihan lulus, itu sudah bagus. Makanya saya selalu pasang target antara 50-70%. Ya. Itu sudah tinggi. Saya tidak pernah mengharapkan 100% lulus semua. Tetapi sebuah kebanggaan kalau semuanya lulus. Tentu mereka punya halangan tertentu gitu ya. Dan itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, di dalam PTK, teman-teman, kalau kita ingin jujur, tidak mungkin 100% lulus semua atau di atas KKM semua. Kecuali data itu kita rekayasa misalnya. Atau dalam tanda kutip gitu teman-teman ya. Ngaji gitu ya. Mosok aku gawe PTK kok, masa saya membuat PTK tidak lolos semua gitu. Berarti ada yang salah ini gitu ya.
Nah, bukan seperti itu. Kita punya persentase. Ketika ada 85% dari seluruh jumlah siswa itu di atas KKM sudah dinyatakan sebagai penelitian itu berhasil, teman-teman. Kenapa kita punya standar seperti itu? Ya, di penelitian seperti itu. Nah, itu yang biasanya kita kan pasang seperti itu, teman-teman. Ya. 80% di atas KKM. Jadi ketuntasan apa ya namanya? Klasikal ya. Ya, betul. Ketuntasan klasikalnya seperti itu. Nanti baru dilihat rata-ratanya. Di pembahasan, teman-teman, kalau di sini saya menggunakan tidak menggunakan subbab-subbab tertentu, tapi saya langsung membandingkan antara siklus 1 dengan siklus 2. Karena di pembahasan ini ketika kita menggunakan tabulasi, teman-teman, kita akan dengan mudah bisa membaca data. Contoh misalnya, saya ingin menunjukkan ini. Tabulasi, ini namanya tabulasi. Saya tidak menggunakan grafis. Lebih bagus lagi kalau ada grafisnya. Kalau misalnya mencukupi space-nya. Kalau tidak, sebenarnya tabel itu sudah mewakili, teman-teman. Oke. Kalau penulisan tabel, teman-teman, keterangannya ada di atas. Kalau tabel. Kalau gambar, grafik, ya, itu penjelasnya ada di bawah. Jadi di bawah ini gambar 1, gambar 2. Tetapi kalau ini apa namanya? Sorry, ini 2. Kalau grafik, kalau tabel penjelasnya ada di atasnya. Di atasnya tabel. Kalau gambar, keterangan gambar atau keterangan grafik, ya, itu ada di bawah, Itu teman-teman perlu ketahui. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini kalau ini pengungkapan di saya itu berdasarkan beberapa variabel. Jadi kognitifnya ini gitu, teman-teman. Ini kognitifnya dijelaskan tabel perbandingan tabel 1 dan 2. Orang akan bisa melihat di sini, ya, bisa melihat hasil dari siklus 1 berapa, siklus 2 berapa. Langsung. Oh, ratanya di siklus 1 86, siklus 2 97. Peningkatannya 10,94. Nanti bisa teman-teman tambahi berapa persen ini ya, berapa persen. Terus di psikomotor misalnya, di siklus 1 rata-ratanya 86. Di siklus 2 94,79 sehingga terjadi peningkatan 8,37. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah misalnya ada teman-teman yang misalnya begini, Cak, aku di siklus 1 kan sudah tercapai tuh. Tidak perlu kasih siklus 2. Teman-teman begini. Kalau belum tercapai, kita ke siklus 2. Kalau sudah tercapai, maka fungsi siklus 2 itu apa? Begini, kalau siklus 1 belum tercapai, maka fungsi siklus 2 adalah untuk memperbaiki siklus 1. Ya, misalnya, siklus 1 patokan kita 85% yang tuntas, ya, klasikal. Jadi rata-rata. Nah, ketika belum mencapai 85%, misalnya saja 75 atau 70% di siklus 1, maka siklus 2 fungsinya memperbaiki. Makanya ada refleksi di PTK. Nah, kalau siklus 1 sudah terpenuhi, fungsinya apa siklus 2? Untuk mengkonfirmasi, teman-teman. Jangan-jangan kebetulan. Jangan-jangan soalnya gampang. Misalnya. Atau jangan-jangan memang cerdas siswanya, gitu ya. Jadi banyak kemungkinan. Nah, kita menjawab kemungkinan itu ada di siklus 2. Nah, oh, ternyata memang benar ini, benar-benar meningkat, gitu ya. Ya, benar-benar sama-sama tuntas. Jadi untuk meyakinkan dia ada di siklus 2. Bagaimana kalau siklus 2 belum tercapai juga, ada siklus 3 misalnya, monggo silakan. Jadi begini, teman-teman. Cak, bagaimana kalau sampai siklus 3 baru terpenuhi? Ya, kalau kita mau hanya siklus 1, 2 saja, yang siklus 1 hilangkan saja, enggak apa-apa. Jadi mulainya adalah siklus kedua. Jadi penelitian itu gini, teman-teman. Mengungkapkan hasil penelitian itu tidak harus sama dengan apa yang kita lakukan begitu. Cak, saya sudah melaksanakan sama siklus 4 baru terpenuhi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka paparkan saja siklus 3 dan siklus 4 saja yang dibandingkan. Siklus 1 dan siklus 2 dibuang saja. Tidak ada masalah. Rubah judulnya, rubah materinya misalnya. Tidak ada masalah seperti itu. Dan itu di dalam dunia ilmiah juga tidak masalah gitu ya. Nanti silakan kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain. Karena PTK itu cirinya adalah siklus. Bisa jadi nanti kita bisa refleksi gitu ya. Oh, jangan-jangan ada sesuatu yang salah begitu di siklus 1 dan siklus 2. Nah, terus saya menggunakan angket di sini, teman-teman. Ya, ini saya menggunakan angket. Yang penting sebenarnya ada sesuatu yang penting. Konfirmasi penelitian yang sudah dilakukan. Itu namanya kita mengkonfirmasi. Kalau dalam triangulasi data itu ada triangulasi data kalau dia nih. Jadi kita mengkonfirmasi penelitian kita dengan penelitiannya orang. Nah,
Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meyakinkan bahwa ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ternyata hasilnya sama dengan kita. Jadi misalnya begini, ada model A, saya terapkan. Nanti diduplikasi oleh teman saya di sekolah yang lain misalnya. Biasanya teman-teman, kalau cara menerapkan sama, instrumennya sama, biasanya, saya bilang biasanya teman-teman, tidak akan jauh beda dengan hasil yang lama. Kita harus mau jujur dengan seperti itu. Misalnya, saya mendapatkan rata-rata 80 misalnya. Teman saya itu tidak jauh dari 80. Bisa 81, 82, 83, 85 lah. Atau bisa jadi di bawahnya sedikit. Misalnya saya dapat 80, bisa 79, 78. Biasanya harus seperti itu biasanya. Jadi ada semacam apa ya? Keajekan dalam penelitian. Saya bilang biasanya. Apakah ada yang tidak sama? Ya tetap ada. Nah ini adalah simpulannya teman-teman. Jadi cukup seperti ini saja. Ya. Kalau ini variabel yang saya ambil langsung, variabel yang saya nilai. Nah ini sarannya teman-teman. Ya, sarannya. Ini saya dapatkan, saran ini saya dapatkan ketika hasil pengamatan. Oh kelemahan penelitian saya di sini, sehingga saya memberikan sesuatu kepada pembaca. Kalau saya menerapkan itu ada celah gitu loh. Kalau ingin menduplikasi itu perhatikan celah itu, jangan sampai diulangi lagi. Gitu. Terus ini daftar pustakanya seperti biasa. Ada daftar pustaka yang model lain-lain, monggo silahkan. Tetapi ikuti apa yang ada di gaya selingkung dari artikel itu. Oke, teman-teman, terima kasih saya sudah menyampaikan materi dalam waktu 45 menit lebih ya. 45 menit plus berapa ini ya? 10 menit lah ya. Oke, hampir 10 menit. Karena saya mulai tadi pas 19.45. Oke, teman-teman silahkan yang mau diskusi di chatting monggo silahkan. Yang langsung dinyalakan mic-nya. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Saya tunggu pertanyaannya. Belum saya tutup ya. Kalau materinya sudah. Oke. Saya kecek dulu teman-teman sambil menunggu yang mau mengaktifkan ini mic-nya. Oke, depan-depan lancar. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Oke. Ini Bu Wiwin. Agar apa bisa di-share PDF salah satu PTK yang benar. Untuk kami lihat-lihat seperti apa PTK sebenarnya. Belum pernah bikin PTK sih. Jadi gini teman-teman. Nanti ini saya tampung Bu Wiwin ya. Kalau misalnya nanti ya nanti kita agendakan buat kelas PTK lah. Tapi harus sabar teman-teman kalau buat PTK itu ya. Karena saya sudah punya kurikulumnya. Ya. Kurikulum itu saya desain setiap tahapan harus dilalui, teman. Sampai pada pengambilan data. Jadi di situ saya desain pengambilan data itu masuk ke pelatihan. Karena apa? Banyak teman-teman yang kita bahas PTK dulu enggak apa-apa ya. Banyak teman-teman yang mengabaikan foto atau dokumentasi masing-masing sintak, teman-teman. Itu bagi saya sangat penting kita menggunakan dokumentasi. Kenapa? Karena PTK itu cirinya adalah perlakuan itu akan menghasilkan dampak. Nah, dampak itu sebenarnya hasil dari perlakuan gitu, teman. Makanya perlakuan tiap sintak itu harus kita dokumentasi. Guru menyampaikan masalah misalnya, itu sintak yang pertama. Siswa menganalisis masalah, sintak yang kedua. Ambil saja gambarnya yang menggambarkan sintak itu. Nah, sampai saya desain seperti itu pelatihan PTK-nya. Nah, sehingga teman-teman nanti akan bisa menghasilkan PTK yang benar-benar meyakinkan gitu, teman-teman. Oh, ini fotonya, ini pada saat siswa menganalisis masalah, ini pada saat presentasi, siswa menganalisis, ini pada saat dan seterusnya. Gitu ya. Belum PTK sih, gitu ya. Nanti saya share punya saya. Ya. Semoga nanti diingatkan di akhir. Siap penyimak? Oke, terima kasih. Suara jelas, gambar jelas, terima kasih. Mas Wira, terima kasih. Bagaimana menentukan bahwa bab tertentu itu perlu dilakukan PTK padahal bab itu belum dilakukan pembelajaran, juga menentukan model dan pembelajaran. Bagaimana menentukan bahwa pada bab tertentu perlu dibuat PTK. Maksudnya gimana ini Bu Viayanti? Ini jadi begini.
teman-teman, PTK itu bukan dimulai dari judul, teman-teman. Bukan. Juga bukan dimulai latar belakang, bukan. PTK dimulai dari analisis masalah. Kalau di dalam pelatihan PTK saya punya tabelnya, teman-teman. Sampai menemukan judul. Jadi perlu dianalisis masalahnya. Kalau tidak ada masalah, tidak perlu PTK, teman-teman. Jangan mengada-ada, katanya begitu. Kata pengawas, jangan mengada-ada, tidak ada masalah kok dibilang ada masalah. Gitu. Makanya refleksi awal itu penting di dalam PTK. Nah, dipaparkan di mana? Di latar belakang. Nah, barangkali yang dimaksud itu gitu ya. Walaupun kita sudah punya ancang-ancang ini saya harus pakai PBL dan mind map misalnya. Jadi penerapan problem based learning berbantuan mind map misalnya. Oh, saya sudah punya ancang-ancang ini. Nah, tinggal menjustifikasi kalau kalau model itu cocok gitu loh dengan masalah yang kita dapatkan di kelas gitu. Nah, itu jadi justifikasi itu penting dari masalah yang ada di kelas. Karena PTK semuanya berasal dari kelas. Di luar kelas tidak boleh jadikan PTK. Namanya nanti jadi PTS. Miliknya kepala sekolah dan pengawas. Mungkin seperti itu maksudnya Bu Yanti ya. Nanti saya mau dikonfirmasi di chat atau di langsung gitu ya. Mas Wira, ahli scaffolding. Kebetulan dulu tesis saya tentang scaffolding. Saya ikut proyeknya dosen, Mas Wira. Jadi saya cari yang aman saja dan yang paling penting dapat duit. Jadi saya meneliti scaffolding dan kreativitas. Jadi begini teman-teman, satu tesis itu bisa menjadi 2 sampai 3 artikel. Kalau misalnya kita mengambil bab 2, tesis itu kan banyak teman-teman. Bisa kita pisah 2 itu, di bab 2 itu jadi 2 artikel. 2 artikel itu dalam bentuk ide atau gagasan, teoritis gitu ya. Dan 1 artikel lagi tambahan, jadi ada 2 artikel, ada 1 artikel yang hasil penelitian. Kata dosen saya tidak ada masalah. Karena itu penelitian kita. Jadi kita mengambil salah satu variabel untuk kita jadikan artikel. Tidak ada masalah. Wong itu miliknya kita. Jadi orang Indonesia itu kan sukanya banyak gitu ya. Banyak variabel maksudnya. Jurnalis apakah dikelola Cak Lukman? Ya, Mas Ulang. Terus Bu Risa, oke emoticon saja. Bu Widyorini melalui chat, makalah pendidikan yang disimpan di perpus apakah harus ada abstraknya? Nanti coba di Bu Rini dilihat di buku 4, lebih baik sebenarnya makalah diberi abstrak. Ya, makalah diberi abstrak. Beda tidak makalah pendidikan dengan best practice. Best practice termasuk bagian dari makalah. Makanya di buku 4 disebutkan makalah yang berbentuk praktik baik. Ya. Jadi best practice. Jadi seperti itu Bu Rini. Ya. Tapi makalah pendidikan itu ya kalau yang dimaksud misalnya di sini makalah pendidikan dimaksud Bu Rini ya. Makalah pendidikan itu makalah yang ide atau gagasan. Nah itu beda dengan best practice. Karena best practice itu ide yang sudah diterapkan. Tetapi dia lebih sederhana. Apakah PTK bisa jadikan best practice? Bisa. Bisa. Kita sederhanakan saja hasil PTK-nya. Ya. Tidak perlu siklus, tidak perlu, ya namanya best practice itu kan hasil langsung diterapkan, hasilnya kayak apa langsung dibahas. Makanya di best practice tidak ada bab 3. Adanya langsung dasar teori dan pembahasan. Nanti mohon dicek lagi di buku 4 tentang sistematikanya. Dari Bu Nurul Khotimah, Cak, jika di sekolah jika sekolahnya berbeda nggak apa-apa ya, soalnya saya baru setahun mutasi. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kita kok jadikan portofolio saja ya. Bukti kalau kita ikut pelatihan punya buku gitu lah. Ditanya, pelatihan dapat apa? Ini buku gitu. Itulah saya menyebutkan portofolio itu penting. Dulu sertifikasi awal dulu ya, generasi awal. Saya termasuk langsung PLPG kalau saya. Istri saya yang masuk ke jalur portofolio dulu berarti sudah generasi awal. Kebetulan yang membuatkan portofolionya saya waktu itu, karena sama-sama orang IPA atau orang fisika. Jadi seperti itu. Pentingnya portofolio itu teman-teman. Kalau ditanya misalnya gitu ya, bukumu berapa? Gitu ya. Punya 5 saya Pak. Mana buktinya ini? Nah itu termasuk portofolio teman-teman. Gitu ya. Pernah ngisi pelatihan di mana? Oh di sana, walaupun daring Pak. Buktinya mana? Itu lihat di YouTube saya, gitu ya. Itu namanya portofolio, teman-teman. Makanya portofolio itu penting. Baru saya menyadari itu. Makanya setiap
kegiatan seperti ini saya rekam teman-teman, nanti saya upload ke YouTube. Tentu saya izin ke teman-teman gitu. Karena ada beberapa gambar teman-teman yang muncul di sana. Takutnya nanti viral. Hasil artikel ini akan dibukukan dalam jurnal apa hanya dibukukan dalam antologi Bu Elvira. Karena kalau dalam jurnal nanti kebanyakan, karena apa? Jurnal itu dibatasi. Di kami itu hanya 12 artikel saja. Nah, 12 artikel betul. 12 artikel saja di dalam satu jurnal. Lah kalau nanti ada yang ingin dijurnalkan, itu nanti kita ke individu saja ya. Tetapi di pelatihan ini nanti kita jadikan satu dalam antologi, bukan dalam jurnal. Kita ISBN kan. Bu Rahma, cak artikel yang sudah pernah dipublikasikan di jurnal yang ber-ISBN, maksudnya diajukan lagi atau dijadikan tugas gitu. Nanti saya mohon konfirmasi. Kalau jadikan tugas tidak apa-apa. Nanti rubah saja gaya selingkungnya dengan yang sama dengan template yang saya berikan. Ya, biar kita seragam gitu teman-teman. Nanti bisa kita konfirmasi gitu loh, maksudnya apa? Kalau kita baca hasil penelitian teman itu, aku pengen menerapkan ini ya. Bilang ke orangnya, Bu, Pak, boleh enggak saya minta instrumennya, saya minta PTK-nya misalnya, saya ingin menerapkan ini, saya tertarik. Kalau ada teman-teman yang tertarik menerapkan mind map misalnya, saya kasih. Lengkap dengan lampirannya. Kalau ada tak promokan. Ya, oke. Bu Siti Mas Lufin melalui chat, cak kegiatan pembelajaran di mana setiap siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Apakah setiap pertemuan harus ada pembukaan atau kegiatan kemudian? Oke. Teman-teman, RPP sebenarnya itu tidak harus dalam satu paket, teman-teman. Satu paket, satu pertemuan maksudnya. Contoh misalnya, saya orang fisika, tentu akan sama dengan orang matematika yang banyak ngitungnya misalnya. Yang dalam satu pertemuan itu tidak selesai. Satu paket pendahuluan, inti, dan penutup. Biasanya tengah-tengah gitu ya. Loh kan saya latihan soalnya kan minggu depan, ya gimana nyusunnya begitu. Tidak ada masalah. Pertemuan 1, pertemuan 2 tidak ada masalah. Mau dipisah juga tidak apa-apa. Nah, PTK teman-teman, jangan sampai begini. Siklus 1 hanya satu pertemuan selesai sampai tes. Itu tidak boleh teman-teman. Kenapa? Kan tidak mungkin. Orang dikasih pelajaran saat itu, tiba-tiba dites saat itu. Nah, itu kan bukan robot mereka. Jadi perlu kita beri jeda untuk mereka belajar. Ya kalau boleh saya bilang itu begini loh teman-teman. Minimal itu 3 pertemuan. Minimal. Kenapa kok 3 pertemuan? Misalnya, materinya terlalu panjang misalnya. Pertemuan pertama misalnya, terus ada pertemuan kedua di berikutnya. Pertemuan ketiga bisa tes, itulah teman-teman. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkaji ulang gitu loh, mendalami materi gitu. Ojo ujuk-ujuk mari diajarkan terus oke langsung tes jam terakhir gitu ya. Waduh, kacau. Atau 2 pertemuan. Jadi minimal 2 pertemuan. Kalau memang waktunya panjang. Saya ngajar komputer jaringan dasar itu 5 jam, teman-teman. Mulai jam pertama sampai jam kalau hari Jumat itu saya sampai jam terakhir gitu. Dan saya duduk di situ di satu kelas itu jam 1 sampai jam 5. Bagi orang SMK itu sudah wajar. Apalagi orang-orang produktif ya, orang-orang yang ngajar jurusan itu. Oh, bisa 8 jam, bisa 4 jam, bisa 6 jam. Karena memang begitu jamnya. Nah, makanya kalau seperti itu bagaimana? Bisa kita siasati pertemuan berikutnya tesnya. Kita ajarkan itu dalam satu pertemuan, materinya pada saat itu. Atau latihan soalnya di saat itu. Sehingga minggu depan anak-anak selesai pembelajarannya, minggu depan sudah tinggal tes saja. Dan tidak ada masalah. Gitu. Nah, seperti itu Bu Mas Lufin, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi tidak harus dalam satu paket pertemuan ini, dalam satu paket pendahuluan inti dan penutup. Bisa jadi penutup putus. Tapi teman-teman, ketika dalam satu pertemuan ya tetaplah kalau kita tutup kan tetap. Jadi bukan anak-anak kita lanjutkan minggu depan ya. Kita kan tetap harus menutup pelajaran itu. Artinya kita bisa menyimpulkan dari pelajaran itu, gitu loh. Nah, minggu depan kita melanjutkan tidak dari awal lagi, tapi sudah masuk ke tahap inti tadi itu. Nanti tinggal menulis PTK-nya, RPP-nya seperti apa. Bu Niken, apakah dalam PTK harus pendukung berupa penelitian orang lain? Ya, yang sama topiknya dengan penelitian kita. Kalau bisa, ya. Ya, kalau bisa, ya. Jadi
apa ya? Fungsi dari penelitian orang atau istilah kita di skripsi atau tesis itu kan penelitian terdahulu. Sebenarnya kita ingin melihat hasil penelitian orang itu kayak apa. Walaupun model atau strategi atau apapun lah itu namanya sama gitu. Nanti kita confirm. Oh, di sekolah yang sono itu hasilnya sekian, rata-ratanya sekian. Siswanya seperti ini. Oh, ini kalau terapan di sini hasilnya kayak apa begitu. Jadi dia sebagai konfirmasi. Itu namanya butuh triangulasi data itu ya. Triangulasi data itu kan kita meng-cross check benar enggak data yang kita hasilkan gitu loh. Nah, itu fungsinya penelitian orang lain. Yang kedua, apa fungsi penelitian orang lain? Kita mencari celah ya. Apakah ada yang perlu kita kembangkan dari penelitiannya orang? Mesti kan orang itu memberikan saran atau memberikan sesuatu semacam kesempatan bagi peneliti yang lain untuk meneliti atau mengembangkan penelitiannya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Itu fungsi dari penelitian orang lain. Kalau berhasil baru tadi disampaikan kalau berhasil baru pada siklus 3 dan 4, lantas bagaimana cara merubahnya? Seperti yang disampaikan Cak Lukman. Ya, pakai saja di siklus 3 dan 4. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Toh, PTK itu kan tidak mengganggu jam pelajaran. Ya. Jadi, kita melaksanakan PTK itu kan sama dengan kita ngajar biasa kan. Cuman, kalau biasanya, mohon maaf teman-teman, kalau saya keceplosan bahasa daerah, kalau misalnya, teman-teman, mau bilang apa saya tadi? Oke, misalnya di siklus 1 tadi kita ngajar, misalnya ini ya, saya mudahnya saja ceramah gitu ya, pakai ceramah dengan PowerPoint gitu lah. Tiba-tiba teman-teman menggunakan PBL atau menggunakan Jigsaw, menggunakan Discovery dan seterusnya. Nah, itu kan hanya merubah ininya saja, sintaknya saja. Yang semula ngomong di depan anak-anak, sekarang anak-anak ngerjakan LK dulu. Kita memberikan treatment. Seolah-olah mereka itu tidak terasa kalau mereka dijadikan subjek penelitian gitu. Ya. Dan yang kita tulis ya siklus 3 dan siklus 4 saja. Kita anggap siklus 3 adalah siklus 1 dan ini ya kita kan yang tahu bukan orang gitu ya. Dan kita tidak perlu menjabarkan. Bisa jadi siklus 1 dan siklus 2 dijadikan data pendukung. Bisa jadi itu menjadi refleksi. Ya, begitu. Banyak cara sebenarnya untuk mengungkapkan itu. Bisa dijelaskan penyusunan artikel yang non PTK. Oh ya, sorry. Terima kasih saya sudah diingatkan yang non PTK. Ya, non PTK teman-teman. Ini saya ambilkan dari tesis teman-teman. Ada satu sebenarnya lagi tentang scaffolding. Tidak saya gunakan template karena sama dengan kreativitas. Nah, saya gedekan dulu sebentar. Oke, semoga bisa terlihat jelas. Nah, ini sama teman-teman. Cuman ini kan hanya teori. Ya, ini saya ambilkan dari bab 2. Saya susun kembali. Ya, saya membahas tentang kreativitas di dalam fisika. Ini yang saya jadikan buku. Ya, yang sudah saya share itu, yang sudah dimiliki teman-teman. Ini ya sama dengan ini, cuman susunannya kalau di kami, di gaya seligungnya, di sini hanya pendahuluan, terus pembahasan langsung tanpa metode, karena tidak ada metode di sana. Ya. Terus ada pengertian. Nah, susunan ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan di pembahasan, biar urut gitu teman-teman ya. Kalau ingin membahas gagasan atau ide, jangan ujuk-ujuk langsung gitu, jangan. Di sini ada pengertian, terus ciri-ciri kreativitas, ada lagi di sini cara mengembangkan kreativitas. Ini ada tabelnya teman-teman, cuma saya del karena terlalu banyak halamannya. Jadi saya beri contoh, ya, saya beri contoh bagaimana penerapan kreativitas di fisika, ya, di fisika. Nah seperti ini, ya, jadi ini penutupnya. Penutupnya langsung kesimpulan ya, langsung kesimpulannya. Terus pustaka, gitu aja, dengan menghilangkan metode, ya, dengan menghilangkan metode. Itu kayak selingkungnya kalau sorry ya Allah, belum saya share. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ini. Saya ulang. Mohon maaf, saya ulang. Nah, ini judulnya, ini saya berikan dari tesis saya. Mohon maaf teman-teman. Ya, ini saya berikan dari tesis. Untuk formatnya sama. Ya, tapi di sini tidak ada model penelitian dan seterusnya. Karena bukan penelitian. Ini kan studi literatur. Dan itu tidak perlu dimasukkan ke metode penelitian, tidak perlu. Karena kita pada taraf gagasan. Nah, ini seperti ini, sama saja. Terus ada pengertian, teman-teman.
ini adalah semacam kerangka gitu ya, kerangkanya. Makanya kalau ide gagasan teman-teman bisa menyusun kerangka dulu, biar nanti penyampaiannya runtut, ya, penyampaiannya urut, tidak loncat-loncat. Ada ciri kreativitas, terus ini ada cara mengembangkan kreativitas. Jadi ini bersifat umum, gagasan. Bisa diterapkan di mana saja, tidak hanya fisika. Penutup, nah, penutup sama. Tidak ada saran, kesimpulan dan saran tidak ada. Bisa jadi saran dimasukkan ke penutup langsung. Ada pustaka seperti biasanya, dengan menghilangkan metode saja, dengan menghilangkan metode. Terima kasih dulu, saya sudah diingatkan. Saya stop share dulu. Oke, saya lanjutkan baca lagi dari Bu Hidayah. Untuk naik pangkat di atas 4A, artikel yang dijurnalkan apa harus sesuai dengan PTK diajukan saat itu, atau bisa artikel dari skripsi atau saya pernah ini ya diskusi dengan teman saya yang ngajukan artikel yang tidak ada PTK-nya waktu itu. Kalau bisa, saya katakan kalau bisa, ada PTK-nya kalau bisa. Ya. Jadi anggap saja yang PTK yang kita setorkan tadi itu kita jurnalkan lagi gitu aja. Biar bisa cross check si tim penilai sehingga mereka yakin bahwa artikel yang kita buat itu dari penelitian tindakan kelas yang kita lakukan. Gitu ya. Terus Bu Lia, Cak, boleh artikelnya dari best practice yang sudah dibuat? Boleh, monggo silakan. Tidak ada masalah. Karena jurnal itu, artikel dalam jurnal itu sangat luas, teman-teman. Ya, sangat luas. Kebetulan sesuatu yang gampang itu kan dari PTK, teman-teman. Termasuk membuat buku dari PTK itu kenapa sih? Kok hanya PTK saja? Itu mesti ada pertanyaan, Cak, kalau aku dari tesis gimana? Kalau saya mau dari disertasi bagaimana? Mau dari tesis, mau dari skripsi bagaimana? Boleh saja. Dari best practice juga boleh. Ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kita ikuti besok. Bagaimana cara mengembangkan kalau terlalu sedikit? Bagaimana cara meringkas kalau terlalu banyak? Kalau skripsi itu kan tebel teman-teman ya, karena kita mikir serius dan digunakan untuk akademis. Bagaimana ya baca membuat PTK dalam jujur saya masih kebingungan. Kemarin ada yang bilang, ada yang ngomong ke saya begini, tidak boleh kalau membuat PTK itu masa pandemi. Ya. Bu Husnul bisa dimatikan enggak mic-nya? Oke, terima kasih. Nah, ada yang bertanya begini, Cak, masa pandemi enggak bolehkah melaksanakan PTK? Boleh. Enggak, kata siapa enggak boleh? Kan ada hubungannya dengan pembelajaran. Sebenarnya teman-teman, tidak ada perbedaan masa pandemi dengan tidak pandemi, masalah pembelajaran, tidak ada perbedaan. Yang beda apa? Yang beda hanya kelasnya saja. Satunya virtual, satunya nyata. Satunya tatap muka, satunya ada jarak. Tapi kan kita tetap punya kelas. Sebenarnya Google Classroom, Moodle, Edmodo, Kuiper, dan apapun itu bentuknya, teman-teman. Sebentar Pak Tarjo ya, sebentar. Saya selesaikan dulu. Dari mana tadi? Oh ya, sebenarnya kan sama saja pembelajarannya. Makanya ini saya membuat PTK tentang penerapan modul berbasis, penggunaan modul terintegrasi dengan YouTube dalam pembelajaran daring, ya, pembelajaran daring. Ya, nanti mau fisika mau ini, kalau ada teman-teman yang kita mau gabung, sebenarnya saya suka gini loh teman-teman. Membuat PTK itu kita bareng-bareng, judulnya sama, yang kita bahas sama, tapi kelasnya beda, sekolahnya beda. Jadi kalau saya boleh bilang itu, nanti saya itu ingin menelurkan begini teman-teman. Ada satu buku yang membahas tentang misalnya ya, penggunaan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Ada Pak Tarjo yang merasakan di sana, Mbak Vivit merasakan di sana, Bu Siti Fatimah merasakan dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Oh, sangat luar biasa. Berarti ini ada satu judul yang dilaksanakan oleh mata pelajaran yang berbeda-beda. Wah, ternyata itu luar biasa. Itu yang sampai sekarang impian saya yang belum tercapai begitu ya. Pak Tarjo silakan masuk, aktifkan mic-nya. Saya padding dulu untuk yang chat. Iya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik sekali apa yang dipaparkan oleh narasumber hebat pada malam hari ini. Sudah malam yang terakhir barangkali, di mana penjelasan tentang PTK jadi jurnal. Ini bisa kedengaran ini
Oh, Pak Cak. very clear, ya, sangat jelas. Oh, Lanjut. baik. Yang pertama saya ingin tanyakan, PTK, misalnya PTK yang kita sudah lakukan, kemudian sudah jelang 3 tahun, apa masih bisa kita buatkan dalam bentuk artikel? Kemudian di artikel itu yang kita akan masukkan nantinya di PAK gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan tadi, dipaparkan tadi tentang penelitian kolaboratif, dan tadi sudah disentil juga tentang bagaimana Cak untuk bisa mengimpikan itu. Ini menjadi tantangan juga buat kami sebagai peserta. Insya Allah kami juga menginginkan seperti itu, karena jujur saja selama ini belum ada kegiatan penelitian kolaboratif yang nantinya sudah dijadikan PTK. Jadi insya Allah kami akan tunggu tantangan dari Cak Lukman untuk bisa melakukan itu. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarjo. Yang pertama yang ditanyakan tadi, artikel dari PTK itu masuk mana? Itu teman-teman bisa melihat di rubrik buku 4 yang PTK. Ya, yang PTK itu ada. Jadi PTK dari penelitian, dari hasil penelitian ada di sana. Nanti dipilih saja, dipilih. Jadi begini teman-teman, kita membuat dupak itu, masukkan saja yang kita tahu. Nanti akan dikoreksi oleh tim penilai. Jadi kalau misalnya keliru kita penempatan keliru gitu teman-teman ya. Keliru kita penempatan, biasanya nanti sama tim penilai akan direvisi gitu. Makanya dupak itu kan daftar usulan pak itu kan sebenarnya persepsi kita. Ya nanti bisa jadi persepsinya beda dengan tim penilai. Nah, kalau saya cocokkan saja, oh ternyata penelitian tindakan kelas yang saya buat itu masuk sini gitu aja. Berarti itu keyakinan kita masuk situ aja, enggak apa-apa. Nanti ditentukan aja nilainya berapa gitu, tidak ada masalah. Karena nanti akan dikoreksi kalau kita salah tempat. Gitu ya. Begitu Pak Tarjo. Nah untuk yang kedua, nanti saya coba rumuskan dulu. Kenapa? Karena dulu itu, tadi kan begini teman-teman, PTK itu kan sesuatu yang sebenarnya mudah teman-teman. PTK itu adalah penelitian yang paling mudah. Makanya di buku-buku referensi itu, PTK itu dinamakan dengan practice research, teman-teman. Jadi ya memang praktis gitu ya. Guru di kelasnya membuat penelitian, ya sudah, di kelasnya selesai. Orang tidak boleh menjustifikasi penelitianmu salah, tidak bisa gitu ya. Atau misalnya dia melakukan penelitian yang sama, terus dia mengatakan, "Loh, penelitianmu kok segitu, penelitianmu segini." Yo, memang begitu gitu. Jadi PTK itu memang dia adalah khas di kelas tertentu, ya pada tempat tertentu. Makanya fungsi PTK bukan generalisasi seperti penelitian eksperimen atau penelitian yang berbasis kuantitatif misalnya, yang kita pakai angket misalnya bagi teman-teman yang pernah kuliah di Magister Management misalnya. Nah, itu kan fungsinya memang generalisir, ya, bukan untuk penelitian pada tempat tertentu. Makanya penelitian itu mengeneralisir, artinya kalau sampel sekian berarti nanti bisa digeneralisir kalau ini berarti misalnya gitu teman-teman meneliti pengaruh penghasilan terhadap kinerja misalnya ini ya. Nah, berarti kalau teman-teman menghasilkan itu bisa digeneralisir. Berarti kalau gajinya tinggi, kinerjanya tinggi misalnya gitu ya. Oke, itu Pak Tarjo. Jadi nanti saya coba rumuskan untuk itu ya. Sebenarnya saya ingin buat itu ya, untuk jadi penggunaan, karena justifikasinya mudah gitu ya. Penggunaan modul yang terintegrasi dengan YouTube pada pembelajaran daring. Ya. Itu bisa dipakai di Google Classroom, bisa di Moodle, bisa mau pakai apapun bisa dilakukan. Nah, jadi justifikasinya seperti itu. Nah, nanti kita coba rumuskan dulu ya. Nanti kalau misalnya grup ini tidak bubar misalnya, bisa kita lanjutkan dengan penelitian-penelitian seperti itu. Itu justru akan sangat memudahkan dan cepat menyelesaikan penelitian kita. Itu sebenarnya saya memfasilitasi itu untuk teman-teman yang kesulitan sebenarnya. Karena apa? Kita bisa sharing, kita bisa bareng-bareng, kita bisa ngerjakan bareng-bareng gitu. Bab 2 enggak perlu buat semuanya lah. Misalnya nanti Pak Tarjo cari literatur ini, saya cari literatur ini, digabung jadi satu, jadi
di-share, seret gitu. Sudah jadi bab 2-nya, enggak perlu buat sendiri-sendiri, tambah bingung nanti. Terus untuk Bu Siti Fatimah saya perlu mendapatkan bagaimana dengan sintaknya di pandemi, sama saja. Kalau misalnya teman-teman menggunakan misalnya ini ya, misalnya pembelajaran direct learning misalnya, pembelajaran langsung, ya ikuti aja sintaknya di pembelajaran langsung itu, tergantung bagaimana nanti mengaturnya, gitu ya, mengaturnya. Ya tentu tidak seperti kita tatap muka ya. Makanya cari yang sangat cocok, yang cocok metode apa yang digunakan bisa dalam bentuk daring. Cak, apakah KD yang dibahas dalam setiap siklus berbeda atau siklus 2 merupakan materinya beda, tidak boleh materinya sama di dalam siklus 1 dan siklus 2. Jadi bukan pengulangan, teman-teman. Ada persepsi yang keliru. Siklus 1 dan siklus 2 itu beda materi. Yang sama adalah metodenya. Metode tidak boleh berubah. Contoh misalnya, saya menerapkan ini, apa namanya, yang paling gampang itu jigsaw misalnya. Saya menerapkan jigsaw. Ketika saya terapkan di siklus 1, ya, materinya A, ya, materi A. Siklus jigsaw pakai materi A, seret begitu. Loh, kok masih enggak meningkat, enggak bagus hasilnya, belum terpenuhi. Di siklus 2, yang tidak boleh dirubah adalah modelnya. Ya, jigsaw-nya tadi tidak boleh dirubah. Materinya harus berubah, tidak boleh sama. Kalau sama berarti teman-teman sudah mengkhianati urutan dari materinya. Lah nek sama berarti kan ada jam yang dipakai, enggak boleh, enggak boleh. Jadi KD-nya beda dalam setiap siklus, yang harus sama adalah modelnya. Teman-teman tidak boleh mengubah model. Kenapa? Karena itu yang kita jadikan patokannya. Kalau dirubah, kok CNAE begitu ya. Yang pertama misalnya jigsaw dan yang kedua PBL. Nanti jelaskannya gimana itu. Itu bukan ciri PTK. Jadi itu intinya dari PTK. Artikel jadikan tugas, Cak. Yes, ya Bu Rahma, artikelnya dijadikan tugas wajib. Nanti kita bukan, tentu kita beri yang tidak berkenan untuk diterbitkan juga tidak apa-apa. Tidak berkenan dicantumkan di buku maksud saya. Dari Bu Rani, Cak, mohon dijelaskan lagi untuk bab 2 tesis bisa jadi 2 artikel teoritis dan hasilnya kah? Kalau ngambilnya dari bab 2, teman-teman bisa yang non PTK, ambil yang non PTK. Jadi ada 2 artikel yang non PTK bisa. Misalnya kalau judul tesis saya itu saya lupa judul aslinya. Jadi itu menerapkan scaffolding prosedural, ya. Jadi ada satu ya. Jadi ada satu variabel scaffolding prosedural. Itu yang pertama. Yang kedua ada kreativitas. Nah, itu bisa jadi 2 artikel membahas tentang scaffolding prosedural maksud saya. Dan yang kedua adalah bisa membahas tentang kreativitasnya, bisa diambil. Dan yang ketiga adalah hasil penelitiannya. Itu maksudnya Bu Rani. Jadi kalau ngambil bab 2, nanti tolong dipisahkan 2 variabel itu, ya, 2 variabel itu dipisahkan. Terus nanti utuh jadi 1. Nah, itu namanya hasilnya. Yang PTK tadi, pakai yang artikel yang template yang PTK. Jadi begitu. Presensinya di mana? Waduh, saya lupa membuat presensi. Sebentar. Nanti saya buatkan. Nanti mohon tidak bubar dulu. Tadi saya ingat-ingat presensinya. Gitu. Apakah lampiran juga dilengkapi dengan foto RPP? Mohon teman-teman, saya mohon maaf, saya tak membuat presensi dulu. Saya tadi lupa soalnya. Saya tinggal copy paste saja kok. Mohon maaf teman-teman. Saya buatkan presensi dulu. Mohon maaf.
Oke, saya share di chat teman-teman ya. Presensinya saya share di chat. Oke, terima kasih. Saya ke chat dulu ya. Oh, ada Ryzen. Oke, silakan Pak Tarjo lagi. Diaktifkan mic-nya. Iya, iya baik. Terima kasih kembali. Yang pertama kami tanyakan Cak Lukman untuk jurnal yang ada di sekolahnya Pak Lukman. Itu tadi sudah disampaikan kalau tidak salah tangkap dengar kurang lebih 4 kali terbit. Bulan Maret, Juni, sama September, terakhir Desember kalau tidak salah itu. Ya, betul. Desember. Jadi setahun itu 4 kali. Pertanyaan saya yang pertama, apakah yang kami di luar Jawa, artinya di Gorontalo itu bisa diizinkan untuk menerbitkan jurnal di jurnalnya Bapak di sekolah yang ya kira-kira itu dulu Pak. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh, boleh Pak Tarjo. Saya pernah menerbitkan dari Maluku, pernah perkara dinilai atau tidak itu yang penting kita usaha dulu, gitu ya. Jadi silakan saja, tidak ada masalah. Siapapun boleh. Begitu Pak Tarjo ya, jawaban singkatnya. Saya ke ya, baik, lanjutkan. terima kasih. Sama-sama. Bu Siti Fatimah, apakah lampiran juga harus dilengkapi foto, RPP? Ya, semua instrumen yang kita miliki, teman-teman, harus dicantumkan di dalam PTK. Kalau ini yang dimaksud Bu Siti Fatimah adalah PTK. Semuanya. Kalau lebih lengkap lebih baik. Sekali lagi lebih lengkap lebih baik. Termasuk lampiran seminarnya. Bu Siti, oke, terima kasih sama-sama. Maaf di tempat saya jaringannya putus-putus untuk artikel ilmiah non PTK. Apakah itu berarti kajian pustaka? Ya, semacam itulah ya. Seperti kajian pustaka begitu. Jadi kita mencari sumber-sumber, jadikan satu, jadi sebuah artikel. Begitu Bu Retno. Bu Sulisdani tak nampak apa ya. Insya Allah jaringannya mungkin. Screen share-nya, oh sudah tadi, mohon maaf. Selama masa pandemi bisa tidak kita, oh bisa. Tidak ada masalah. Kalau nanti teman-teman ingin bareng-bareng saya membuat PTK, kan saya juga butuh PTK soalnya. Kalau saya banyak barengannya kan lebih semangat. Cak mau di-share juga artikel, oh sudah, di mana? Yang tadi ya, Bu Dani sudah. Pertanyaan yang sama Bun, contoh judul yang pas untuk pembuatan PTK di pandemi. Ya tadi sudah. Misalnya ya penggunaan modul terintegrasi dengan YouTube. Kenapa kok harus ada YouTube itu? Itu nanti lah. Ya, itu bisa dipakai. Ya. Jadi justifikasinya itu mudah gitu loh teman-teman. Cari yang masalahnya justifikasinya mudah. Nek masa pandemi itu pakai apa gitu loh mudahnya itu. Misalnya teman-teman menggunakan YouTube misalnya, boleh, tidak ada masalah. Jadi pembelajaran daring ya menggunakan YouTube misalnya dipadu dengan Google Classroom misalnya. Jadi pembelajaran daring menggunakan Google Classroom dipadu dengan atau berbantuan YouTube. Nah, nanti kita justifikasinya saja. Kenapa kok pakai Google Classroom? Mudah, sudah lengkap, bisa pakai form dan seterusnya, dan juga bisa pakai YouTube. Nah, fungsinya YouTube apa? Untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak. Kita kan tidak tatap muka ini. Pakai Zoom kasihan anak-anak, kuotanya terbatas. Pakai YouTube. YouTube kan bisa diunduh offline gitu ya. Jadi misalnya nih anak-anak sekolah unduh dulu semua materinya, nanti di rumah tinggal setel, kan offline sudah tidak memerlukan kuota lagi. Atau ke misalnya ini ya ke kafe misalnya atau pinjam temannya, pinjam orang tuanya download dulu, nanti tinggal dipelajari. Bisa. Banyak contoh-contoh judul-judul PTK yang yang di era pandemi. Bu Yanti, pada mapel yang saya ampu misalnya bab 1 dan bab 2 tidak ada masalah. Kemudian bab 3 yang saya sengaja buat PTK, atau misalnya bab 1 aman, bab 2 ada masalah, lalu bab 3 saya buat PTK. Gini, di dalam materi sebenarnya, atau kita kalau misalnya patokan kita adalah KD misalnya. Di KD itu kan tidak hanya satu materi, teman-teman. Di fisika saja satu KD itu bisa 2 sampai 3 materi. Berarti hanya perlu satu KD saja untuk PTK itu, karena materinya beda-beda. Jadi seperti itu. Bisa jadi ada yang KD hanya satu materi saja, berarti pakai 2 KD. Nah, itu maksud saya. Nah, kalau bab 1 aman, bab 2 ada masalah, bab
lalu bab 3 saya buat PTK. Monggo silakan. Yang penting itu begini teman-teman. Di PTK itu kan kita meyakinkan sebenarnya. PTK itu membuat PTK itu hanya yang kita buat sendiri teman-teman ya. Yang paling sulit itu membuat latar belakang karena di situ kita meyakinkan ada di awal dan kita meyakinkan bahwa ada masalah di tempat kita mengajar. Yang kita membuat sendiri itu mana? Bagian mana? Yang kedua adalah hasil penelitian. Itu yang kita buat sendiri. Yang ketiga yang mana? Pembahasan. Sudah selesai. Hanya tiga hal itu saja yang kita bisa membuat sendiri. Yang lainnya dari mana? Baca buku, dari browsing. Instrumen kan kita bisa buat sendiri juga, bisa browsing juga kan banyak teman-teman. Jadi itu loh. Latar belakang buat sendiri karena masalahnya beda-beda, nggak bisa nyontoh gitu. Jadi seperti itu Bu Bianti. Nanti kalau mungkin belum terjawab atau bukan maksudnya itu bisa dikonfirm lagi. Berkaitan dengan PTK atau artikel ilmiah, adakah batasan kriteria referensi? Misalnya, kalau dalam konteks akademis ya, misalnya saya kuliah di UM dulu, tesisnya itu 80% harus jurnal internasional misalnya. Bukunya hanya 20% saja. Kalau bisa enggak ada bukunya gitu loh. Enggak pakai buku kalau di UM itu begitu. Ya kalau misalnya buku terpaksa ya silakan gitu ya. Kenapa? Karena jurnal itu, khususnya jurnal internasional itu update gitu ya. Makanya dibatasi 5 tahun misalnya. Itu kalau dalam keperluan akademis. Kalau misalnya PTK, guru misalnya, ya seyogyanya kita juga bisa seperti itu gitu. Yang up to date ya kalau bisa. Kalau buku itu kan biasanya kita pakai yang lama-lama gitu ya. Ya coba cari yang baru, banyak kok buku-buku yang baru yang membahas PTK tahun 2019, tahun 2020, 2018. Kalau teman-teman mampu menggunakan update referensi luar biasa, ya luar biasa. Apalagi mengakses jurnal-jurnal internasional sangat luar biasa. Mudah kok teman-teman mengakses jurnal internasional itu. Saya berminat, Cak. Terima kasih, Bu Sulis. Link presensi sudah ada di barusan tadi. Mohon maaf. Suara menghilang. Oke. PTK dibuat untuk meneliti metode mengajar, model belajar, atau materi, Cak. Ya. PTK itu, teman-teman, bukan meneliti metode A, bukan. Tetapi untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Itu intinya PTK. Jadi, bukan kita menguji suatu metode, strategi, atau model, bukan. Tetapi kita menyelesaikan masalah. Intinya adalah berangkat dari masalah. Jadi buat latar belakangnya bukan dari metodenya. Salah itu nanti. Kalau tesis boleh, tesis itu boleh. Boleh dari metode dulu. Kalau misalnya kita ingin menguji pakai eksperimen. Saya punya ini PBL dan Jigsaw, mana yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar misalnya ini ya, misalnya Pak Didi. Itu bisa kalau kita pakai kuantitatif, pakai angka-angka itu. Jadi ini dites nanti dibandingkan pakai UJT monggo, pakai ANAVA monggo, pakai apapun silahkan. Jadi begitu. Bukan kita tidak sedang meneliti metode, model atau materi, bukan, untuk menyelesaikan masalah. Apapun metodenya, apapun materinya, kalau ada masalah, berarti harus kita selesaikan. Dengan metode apa? Nah, itu baru dibahas. Justifikasinya seperti itu di latar belakang itu. Makanya di awal di latar belakang itu yang harus kita tonjolkan adalah masalah di kelas. Yang pertama. Yang kedua, akibat kalau masalah itu tidak diselesaikan. Itu sebenarnya intinya. Baru justifikasi kita ini diselesaikan dengan model ini gitu. Nah, itu justifikasi. Cara membuat justifikasi di latar belakang itu seperti itu. Sama saya juga belum pernah buat PTK, saya hanya baru 1 dan terima lagi. Makasih Cak. Oke, sama-sama. Pak Tarjo, apakah template yang kita gunakan sekarang menjadi acuan pengiriman jurnal? Boleh. Pakai itu monggo silakan. Apakah nama jurnal Cak Lukman? Jurnal Inovasi Pembelajaran. Terima kasih Cak penjelasannya. Terima kasih sama-sama Bu Fianti. Oke, monggo silakan kalau ada yang live. Terima kasih. Ya. Cak Lukman. Nggih, monggo. Dengan siapa? Iya. Bu Siti Fatimah. Monggo Bu Siti Fatimah, nggih. Iya. Ini saya membuat PTK itu kan dasar atau permasalahannya itu dari hasil belajar. Dari hasil belajar, kemudian hasilnya saya anggap kurang berhasil, baru saya terapkan model A gitu ya. Siklus 1. Oke. Iya. Misalkan itu acuannya tidak permasalahan dari hasil belajar.
hasil belajar. Misalkan hanya melihat dari aktivitas siswa saja. Apakah kita boleh langsung memasukkan siklus 1, siklus kedua begitu? Maksudnya gimana, Bu? Kok memasukkan siklus 2 itu maksudnya gimana? Saya kan dasar permasalahannya itu kan melihat dari hasil belajar siswa. Betul. Kemudian baru saya terapkan metode A. Ya, betul. Kemudian masuk siklus 2. Misalkan dasar permasalahan itu tidak dari hasil belajar. Tidak hasil belajar. Tidak berbentuk nilai, tapi misalkan aktivitas siswa. Oh, iya, paham. Saya paham. Apakah boleh dari kita melihat mengamati aktivitas siswa pembelajaran, sehingga kita langsung mengambil metode A, masuk ke siklus 1, siklus 2. Paham. Terima kasih, Sama-sama. Begini teman-teman jangan terpaku pada pembahasan saya tadi itu. Saya tadi kan menyontohkan hasil belajar, teman-teman. Apakah boleh selain hasil belajar? Boleh. Banyak variabel yang teman-teman bisa ambil. Contoh misalnya, meningkatkan motivasi, meningkatkan aktivitas. Monggo. Yang penting teman-teman catatannya adalah teman-teman tidak kesulitan membuat instrumennya. Itu yang penting. Kalau teman-teman kesulitan membuat instrumen, jangan mengambil penelitian itu. Ya. Contoh misalnya, teman-teman tidak bisa mengamati motivasi. Motivasi itu kan abstrak, teman-teman. Oh, anak itu motivasinya tinggi, oh anak itu gini-gini. Itu nanti justifikasinya yang sulit kalau teman-teman tidak punya instrumen yang menjelaskan itu gitu loh. Nah, yang paling mudah itu apa? Yang paling mudah itu yang instrumennya sudah banyak. Jadi teman-teman kalau bisa cari instrumen dan sudah yakin dengan instrumen itu pakai saja. Ya tentu dengan menyatukan sumbernya gitu ya. Dapat dari mana? Dari tesisnya orang tidak ada masalah. Kita bisa kok mengambil instrumen dari orang lain, tidak ada masalah. Angket pun juga sama. Kita bisa ngambil dari orang lain. Justru kalau kita ambil dari orang lain itu sudah terverifikasi atau sudah tervalidasi gitu ya. Reliabilitasnya juga sudah bagus karena apa? Karena mereka sudah melakukan validasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk ininya. Bu Siti Fatimah tadi boleh melihat aktivitas siswa. Jadi misalnya begini, penggunaan jigsaw untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Boleh, tidak ada masalah. Asal Bu Fatimah yang perlu dipersiapkan adalah instrumennya untuk melihat aktivitas siswa. Apakah mau model pengamatan kah, mau model angket kah, misalnya ini ya misalnya. Jadi seperti itu. Nah, apakah hasil belajar tidak penting sebenarnya? Sebenarnya begini teman-teman. Kalau teman-teman ingin di luar hasil belajar teman-teman, di luar prestasi belajar misalnya, tetap saja ikutkan. Kenapa? Karena sebagai data pendukung. Contoh misalnya, Bu Siti Fatimah tadi ingin menilai aktivitas siswa, ya, tetap ikutkan hasil belajarnya. Jadi sebagai data pendukungnya, bukan data utama gitu ya. Oh ternyata kalau aktivitas siswanya tinggi, prestasinya juga bagus. Dari mana? Dari nilainya. Nah itu artinya variabel yang kita amati itu adalah variabel aktivitas belajar dan data pendukungnya adalah data pendukung prestasi belajar. Justru lebih bagus. Nanti kalau ditanya, bagaimana dengan siswa yang aktivitasnya tinggi? Nilainya bagus enggak? Oh, saya tidak meneliti itu kok. Saya kan hanya meneliti aktivitasnya. Nah, itu untuk apa ya? Ya pelengkap saja lah. Tiba-tiba tidak salah kok seperti itu. Jadi judulnya tetap saja aktivitas siswa gitu saja. Nanti sebagai data pendukung, kalau aktivitasnya tinggi, maka kalau siswa itu aktif, maka nilainya akan bagus. Dengan melihat sintak tadi, artikel kok saya mirip PTK-nya Pak Lukman ya. Enggak apa-apa. Mirip enggak apa-apa. Enggak masalah. Nanti punya saya yang ngalah. Tidak ada masalah. Monggo silakan. Kita sudah masuk pukul berapa ini? 20.26. Kurang 4 menit lagi. Kurang 3 menit lagi. Monggo silakan teman-teman. Yang mau ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Bu Sari Purwanti, Mbak Lukman dari Bondowoso. Monggo Bu Sari. Maksud saya ini loh, sintak artikel yang dikirim Kak Lukman tadi kayaknya itu seperti laporan PTK gitu. Karena saya saat membuat PTK itu sintaknya kayak gitu.
bedanya di mana ya, Cak Lukman? Sebentar. Bisa diulangi, Bu Sari. Maksud saya begini, dari struktur sintak artikel yang tadi sudah dijelaskan Cak Lukman, menurut pendapat saya, sintak artikel itu sama dengan laporan PTK gitu. Nah, itu bedanya di mana dengan laporan PTK-nya? Apakah? Oke. Ya, intinya kan begini. Artikel dengan laporan PTK itu sebenarnya sama. Cuman kita meringkas itu gitu loh. Bu Sari. Jadi kita meringkas hasil penelitian yang segede itu, yang sebanyak itu. Misalnya teman-teman punya 150 halaman, itu kita ringkas menjadi sebuah artikel. Kenapa kok kita ringkas sebuah artikel? Agar orang tidak bosan membaca PTK kita. Orang kan tidak punya PTK kita. Bahkan kita medit gitu ya. Medit artinya diminta PTK aja enggak boleh gitu ya. Nah, biar dia tahu PTK kita, dia baca artikel. Nah, kalau misalnya, makanya di artikel itu biasanya ada email biasanya, atau ada nomor HP. Karena apa? Karena mungkin ada orang yang tertarik dengan PTK kita. Cak, aku tertarik dengan PT kamu. Boleh aku minta, kalau saya boleh, saya kasih biasanya. Karena apa? Tidak ada masalah kok. Kita menerapkan orang yang sudah diterapkan orang tidak ada masalah. Kalau saya pribadi, kalau misalnya ada teman-teman yang punya prinsip yang berbeda, monggo silakan. Tidak apa, itu kan hak individu untuk menyebarkan hasil tulisannya. Oh, ini buatan saya tidak mau dibagikan ke orang gitu. Kok CNAE begitu? Tidak. Itu prinsip yang berbeda-beda. Nah, jadi Bu Sari, memang konsep dari artikel itu adalah bentuk PTK mini gitu ya. Ya dalam bentuk 6 lembar itu. Jadi kalau misalnya Bu Sari punya PTK 100 halaman, dijadikan 6 lembar. Gitu. Intinya seperti itu, gitu ya. Jadi memang urutannya memang sama, ya sama. Karena itu bentuk PTK mini, gitu. Semoga bisa menjawab. Jadi itu nanti pandai-pandai kita mengambil mana yang dipersingkat gitu ya, Cak Lukman. Yes, betul. Karena hal-hal yang penting saja yang kita ambil di situ. Ya, makanya di latar belakang itu kita batasi saja kondisi lapangannya seperti apa. Akibat kalau tidak diatasi seperti apa, jadi kan di situ timbul masalah. Kalau diatasi bagaimana, baru solusinya diberi penjelasan sedikit dari bab 2. Gitu. Jika semuanya tercover. Kalau yang lampiran tidak usah. Kalau di PTK jadi buku, baru kita ambil lampirannya. Seperti itu Bu Sari, semoga bisa menjawab. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah pukul 21.30. Apakah masih ada? Kalau di chat sudah habis, ya, chat sudah habis. Yang mau live monggo. Terima kasih teman-teman, 66 orang hadir. Kalau sama saya berarti 55 orang. Gitu. Monggo silakan yang mau live, mau pertanyaan, mau live. Oke, kalau sudah tidak ada, mohon maaf teman-teman. Saya mohon izin untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, teman-teman. Bukan berarti nanti besok kan terakhir teman-teman ya. Maunya saya tambah 1 hari lagi untuk kita ya ngomong bebas lah, ya ngomong bebas. Mau kesan-pesan boleh, mau ada masalah ini boleh. Kalau bisa saya jelaskan, saya jelaskan. Kalau saya tidak bisa, saya tidak bisa. Ya, kita bisa brainstorming. Nambah jadi 1 hari lagi, Mister. Ya, nanti di hari yang ke-6 boleh hadir, boleh tidak, ya tanpa absen juga. Jadi semacam kita kalau istilahnya itu brainstorming. Jadi kita apa sih masalah selama materi yang kemarin itu apa misalnya kalau ada hal-hal yang atau bahkan nanti ada tindak lanjut yang misalnya diinginkan teman-teman, Cak kita tidak usah bubar ya grup ini, kita tidak lanjut kita mau ngadakan apa lagi. Jadi banyak sebenarnya kebetulan ini kan Zoom ini kan jadi kan langganan gitu ya. Jadi kan setiap saat bisa mati gitu ya. Nah, mumpung ini masih aktif ya kita manfaatkan gitu ya. Misalnya, ayo kita agendakan setiap hari ini kita kumpul gitu ya. Nah nanti saya dulu itu pengen mensimulasikan ini teman-teman seminar PTK, ya, seminar PTK menggunakan Zoom ini. Jadi misalnya nanti ada pemateri, ada notulensi, ada moderator gitu ya, ada 3 orang. Nah itu nanti simulasi cara seminar PTK itu kayak apa dalam bentuk daring gitu ya. Karena kita kan tidak boleh ketemu. Minimal kan kita ngundang 5 orang gitu ya. Lah nanti ada apa namanya? Ada makalahnya bentuk artikel tadi itu bisa saja dibentuk artikel itu terus di apa namanya? Di-share gitu ya.
Itu sudah dalam bentuk artikel, itu dalam bentuk makalah gitu ya. Karena sudah mencakup semua hasil penelitiannya. Nah, saya sebenarnya ingin saya dulu pernah mensimulasikan seminar PTK di sekolahan saya. Ada berita acara, ada presensi, ada macam-macam kebutuhannya waktu itu. Jadi kita gunakan untuk lampiran. Nah, nanti monggo lah silakan nanti kita di grup, ketika saya buka grupnya nanti kita bisa diskusi di sana. Kita manfaatkan Zoom ini selama tidak bertentangan dengan acara yang lain, akan saya buka dan kita gunakan bareng-bareng. Batas pengumpulan tugas 3 kapan? Berarti +1. Ya, +1. Tanggal berapa berarti ya? Kita selesai itu tanggal, sebentar. Saya lupa. 15 besok terakhir, 16, 17, 18. Tanggal 18 terakhir mengumpulkan tugas 3. Ya. Tugas 3. Mohon diulang, Cak, tugas 3. Tugas 3 sama dengan template-nya. Jadi membuat artikel ilmiah, baik PTK maupun non-PTK. Begitu Bu Siti, Mas Lufin. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Kita lanjut di chat WA. Nanti setelah ini saya buka. Sebentar, saya buka dulu. Biar nggak lupa. Kemarin saya lupa, baru ingat paginya. Sebentar. Saya cari grupnya dulu. Oke, ketemu. Teman-teman silakan download template-nya. Oh, untuk kantong tugasnya nanti saya share di deskripsi, teman-teman. Di deskripsi grup. Bagi teman-teman yang kehilangan jejak, bisa mampir ke deskripsi grup. Nanti yang ketiga besok ya, teman-teman. Tautannya besok. Jadi jangan tanya, Cak, tautannya mana, aku mau ngumpulkan. Ya, sabar. Oke, grupnya sudah saya buka. Teman-teman, nanti kita bisa diskusi lanjut ke situ. Ini saya matikan dulu. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan diskusinya sangat luar biasa, teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang berkenan di hati teman-teman. Kalau saya ada yang tadi pakai bahasa Jawa, ada teman-teman yang di luar Jawa yang tidak paham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi besok di menyusun PTK jadi buku. Ya, jadi buku. Jadi saya ingin sebenarnya di terakhir ini menjamin bukunya teman-teman itu terbit kalau mengikuti materi besok. Ya. Nanti ini ini tugasnya tidak wajib yang terakhir ya. Yang menyusun buku dari PTK tidak wajib. Tapi bagi teman-teman yang bisa melampaui ini nanti akan dapat saya kasih sertifikat untuk yang PTK jadi buku. Terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.